Selain daging dan air kelapa, sabut kelapa juga memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan untuk pembangunan jalan, pencegahan erosi, dan lain-lain. Untuk membantu kestabilan tanah dalam pembangunan jalan, sabut kelapa akan diproses dulu hingga menjadi koir geotekstil atau jaring sabut kelapa. Dan berikut ini adalah pengolahan kelapa untuk dijadikan bahan material jalan. Geotekstil biasanya digunakan sebagai stabilisasi tanah. Geotekstil sendiri terbagi dalam dua jenis, yakni geotekstil buatan dan geotekstil natural atau alami. Geotekstil natural memiliki beberapa macam material yang digunakan, seperti yang terbuat dari sabut kelapa atau yang disebut juga dengan koir geotekstil. Untuk membuat koir geotekstil, memerlukan beberapa proses. Yang pertama adalah membuat tali sabut kelapa terlebih dahulu. Dalam membuat tali sabut kelapa ini, langkah awal adalah menyiapkan sabut kelapa yang sudah dikupas dan dibiarkan mengering terlebih dahulu. Sabut yang telah mengering tersebut kemudian dimasukkan ke dalam konveyor menuju mesin crusher. Pada mesin tersebut, sabut kelapa akan dihancurkan hingga menjadi sabut kelapa yang tipis. Kemudian sabut kelapa yang telah dihancurkan akan ditaruh pada area penyimpanan untuk dijemur sampai mengering. Setelah mengering, sabut-sabut kelapa dimasukkan lagi ke dalam konveyor menuju mesin pengurai sabut kelapa, dan mesin pengurai sabut ini berbentuk silinder dengan banyak paku-paku tajam yang mengelilinginya. Di dalam mesin pengurai sabut kelapa, sabut akan diurai sampai menjadi serat-serat yang bersih dari kotoran. Ketika selesai, nantinya serat akan dimasukkan ke dalam mesin pemintal. Dengan mesin tersebut, serat sabut kelapa akan dipintal menjadi tali sabut kelapa, dan agar mempermudah penyimpanan, tali sabut kelapa akan diproses lagi ke mesin penggulung, yang kemudian menjadi tali sabut kelapa yang berupa gulungan-gulungan. Setelah menjadi tali sabut kelapa, proses selanjutnya adalah membuatnya menjadi jaring sabut kelapa atau koir geotekstil. Pembuatannya ini bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin, dan jika menggunakan cara manual, prosesnya ini mirip seperti menenun benang menjadi lembaran-lembaran kain menggunakan alat tenun tradisional. Sedangkan cara yang termudah untuk membentuk koir geotekstil adalah menggunakan mesin. Gulungan tali sabut kelapa akan ditempatkan pada posisinya, kemudian masing-masing tali dari gulungan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin tenun. Nantinya mesin tersebut akan membuat koir geotekstil dengan jarak antar tali yang bervariasi. Penggunaan koir geotekstil atau jaring sabut kelapa ini dalam pembangunan jalan dinilai lebih murah dibanding material lainnya. Penggunanya pada jalan raya memiliki fungsi untuk memperkuat subgrade atau tanah dasar sebelum jalan dilakukan pengaspalan. Ketika digunakan sebagai material pembangunan jalan raya, koir geotekstil ini dapat bertahan hingga 5-6 tahun. Setelah 6 tahun, jaring sabut kelapa pada jalan raya tersebut akan terurai secara alami. Dan meskipun sudah terurai, jalan raya yang menggunakan koir geotekstil ini akan tetap kuat. Proses pembangunan jalan raya menggunakan koir geotekstil juga sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Lapisan tanah dasar yang sudah disiapkan kemudian akan dibadatkan secara merata menggunakan mesin kompaktor. Selanjutnya, lapisan tanah dasar akan dianalisa kepadatannya. Jika hasil pemadatannya ini belum maksimal, maka akan dipadatkan lagi. Pemadatan tanah dasar ini merupakan proses yang sangat penting saat pembangunan jalan karena menentukan hasil akhir setelah jalan selesai dibangun. Ketika pemadatan telah selesai dilakukan, selanjutnya di atas tanah dasar diberi beberapa gulungan koir geotekstil. Para pekerja akan membentangkan koir geotekstil secara merata. Kemudian koir geotekstil yang sudah dibentangkan tersebut akan dicek untuk melihat kerapian dari penataan koir geotekstil tersebut. Selanjutnya, pada tiap ujung dan sambungan koir geotekstil akan diberi penjepit khusus agar tetap stabil dan tidak bergerak. Sedangkan untuk bagian koir geotekstil yang tersisa akan dilipat
dan diikat dengan rapi. Serta bagian sambungan antara jaring juga diikat dengan jarak yang telah ditentukan. Proses selanjutnya adalah menimbun koir geotekstil dengan material lapisan subbase menggunakan alat berat. Setelah ditimbun, mereka akan meratakan lapisan tersebut, kemudian lapisan ini akan dipadatkan dengan kompaktor. Lapisan dari jalan ini sangatlah banyak. Mereka juga memberi tanah kerikil di atas lapisan subbase. Di atas bebatuan kerikil tersebut, kemudian diberi batuan dengan ukuran-ukuran kecil yang berfungsi menutup lubang pori-pori. Setelah itu, mereka akan melakukan proses pemadatan lagi. Setelah padat, lapisan kemudian diberi binder earth, lalu disiram dengan air dan dipadatkan lagi sampai rata. Nantinya ketika selesai, jalan tersebut akan dibiarkan selama beberapa hari agar mengering. Setelah mengering, di atas jalan kemudian diberi bebatuan dengan ukuran yang agak besar. Kemudian ditambah lagi dengan bebatuan ukuran kecil pada pori-porinya. Selanjutnya adalah melakukan penyiraman dengan bitumen emulsion yang dilanjutkan dengan prime coat dan juga tack coat. Kemudian proses terakhir adalah pengaspalan jalan.